Dalam catatan panjang sejarah Republik Indonesia, nama Soeharto selalu menimbulkan dua sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi, ia disebut Bapak Pembangunan. Namun di sisi lain, ia juga dikenang sebagai pemimpin yang meninggalkan luka mendalam bagi demokrasi dan kemanusiaan. Lahir di Kemusuk, Yogyakarta, 8 Juni 1921, Soeharto memulai karir militernya sejak masa pendudukan Jepang. Namanya mulai dikenal lewat serangan umum 1 Maret 1949, momen penting yang mengembalikan wajah Indonesia di mata dunia. Beberapa tahun kemudian, ia kembali tampil sebagai Komandan Operasi Pembebasan Irian Barat. Dua peristiwa inilah yang menjadi dasar kuat bagi mereka yang kini mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Namun sejarah tak pernah berdiri di satu sisi. Soeharto juga identik dengan kelahiran Orde Baru, sebuah rezim yang berkuasa selama lebih dari 3 dasawarsa. Stabilitas politik dijaga, pembangunan ekonomi tumbuh pesat. Tapi di balik itu, kebebasan rakyat dibungkam. Ratusan aktivis hilang tanpa kabar, dan suara pers dikontrol dengan ketat. Kini, 50 tahun setelah masa kekuasaannya dimulai, muncul pertanyaan besar. Pantaskah Soeharto diberi gelar pahlawan nasional? Apakah pembangunan yang ia capai bisa menutupi jejak pelanggaran HAM yang belum terselesaikan? Menurut Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan, Soeharto telah memenuhi sebagian besar syarat administratif. Ia punya jasa dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara. Namun, banyak kalangan mengingatkan bahwa pahlawan nasional, menurut undang-undang, haruslah sosok yang tidak tercela. Sejarawan dari Universitas Gadjah Mada menilai, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto berisiko menimbulkan luka baru dalam memori bangsa. Karena sejarah tidak hanya soal keberhasilan membangun, tetapi juga soal bagaimana kekuasaan digunakan. Dan siapa yang harus menanggung akibatnya. Di antara deretan pembangunan yang membanggakan, masih ada kisah petani yang kehilangan tanah, buruh yang ditindas, dan keluarga korban yang belum pernah mendapat keadilan. Mereka juga bagian dari sejarah yang harus diingat. Kini, wacana itu kembali muncul. Apakah Soeharto layak dikenang sebagai pahlawan nasional? Ataukah sejarah perlu waktu lebih lama untuk menilai dengan jernih? Mana yang benar-benar layak disebut kepahlawanan? Dan mana yang seharusnya menjadi pelajaran abadi bagi bangsa ini? Sejarah tidak hanya tentang siapa yang berjasa, tetapi juga tentang siapa yang berani menghadapi kebenaran.